Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukur buat saat ini saudara dan saya masih ada bersama-sama. Dan kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang kedua di tahun 2022. Nah tentunya kalau saudara masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hadir bersama-sama pagi hari ini, saya percaya bahwa satu kemurahan yang sangat luar biasa. Amin. Oleh sebab itu kesempatan yang indah saat ini kita gunakan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita bersama-sama. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk boleh bersama-sama Bapa, untuk bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami mau buka hati kami buat Engkau Tuhan. Penuhi kami dan lawat setiap hati kami ya Bapa, supaya kami boleh merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Dan kami serahkan ya Tuhan setiap ibadah yang kami lakukan untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Semoga yang semua itu bagi berdiri, naikkan pujian ini dengan iman kita. Dengan apa ku membalas kasih yang terima dari-Mu? Amin. Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu
saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita gunakan bersama-sama waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan kasih buat kita. Dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dan saya masih dikasih kesempatan di hari yang kedua ini untuk memulai di tahun 2022. Mari kita penuhkan setiap hidup kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa setiap hidup kita, perjalanan kita. Tetapi kalau Tuhan sudah kasih kesempatan buat kita selama 2 hari ini merupakan satu bukti yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini kita terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin Tuhan, amin. Yes Tuhan, yes. Amin. Amin Tuhan, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Tanda ucapan terima kasihmu kepada Tuhan saat ini. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
kami bersyukur. Oh, hati kami selalu bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala pengorbanan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku, sama-sama kita katakan. kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji muliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah kita. Haleluya. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang merasa diberkati coba lambaikan tangannya. Kasih tos jarak jauh. Amin. Haleluya.
Sama-sama kita katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai Tuhan. Yes. Haleluya. Sama-sama kita katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Sama-sama kita katakan, jadi rangkaku, oh jadi rangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Jadi rangkaku, jadi rangkaku, jadi rangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Oh, haleluya. Sama-sama, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Amin. Sekali lagi kita katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Lebih dahsyat, jadi rangkaku, oh jadi rangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Jadi rangkaku, oh jadi rangkaku, oh jadi rangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Lebih dahsyat, jadi rangkaku, oh jadi rangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Oh, jadi rangkaku, jadi rangkaku, ku bersuka sebab Dia. Lebih dahsyat kita katakan, amin. Amin Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa. Oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Amin. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab lebih dahsyat. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya hari ini kita bersuka cita karena kemurahan Tuhan terjadi atas setiap hidup kita. Dan saya percaya apapun yang terjadi, saya yakin
Tuhan pasti punya rencana yang hebat, yang baik, yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, dan mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam janjimu. Lebih dahsyat janjimu Tuhan, janjimu seperti, kami serahkan padamu Gembala, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Allahku. Kami sadar begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau Allah yang melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami sehingga menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita semuanya. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-43.
Yohanes 8 ayat yang ke-43 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Amin. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, dan inilah sebabnya kalian tidak bisa mengerti kata-kataku, karena kalian menolak menerima ajaranku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita boleh membuka lembaran baru halaman yang kedua di tahun 2222 dan memulai melukis yang indah melalui kehidupan kita setiap detiknya, menitnya, sehingga kita persembahkan untuk menyenangkan Bapa kita di surga. Amin. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama firman Tuhan tentang mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, merupakan otoritas tertinggi untuk mengatur tingkah laku, moral, dan etika bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau nanti Bapak Ibu membaca dalam Yohanes 8 mulai ayat 37 sampai dengan 43, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi dan mengingatkan kalau memang benar mereka keturunan Abraham, pastilah mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka bukan keturunan berasal dari Allah, sehingga mereka, kalau mereka tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka mereka bukan berasal dari Allah, yaitu berasal dari iblis. Mereka tidak mendengarkan, bahkan ingin membunuh Yesus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara dan saya sebagai orang percaya? Apakah kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan? Nah, kalau kita, Bapak Ibu, saudara dan saya menjadi anak Allah, maka kita harus menjadi murid Yesus dalam hidup kita, yang terus-menerus belajar supaya saudara dan saya mengerti kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Dengan pengertian yang benar itulah firman Allah akan merubah cara berpikir kita, kelakuan kita, watak kita, saudara-saudara yang kasih. Sehingga bisa kita rasakan, bisa disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita, bahwa hidup Bapak Ibu saudara dan saya semakin hidup, semakin hari semakin hidup, tidak bercacat, tidak bercela, dan hidup seperti Yesus. Sebab kalau tidak, kita bukan menjadi anak Allah, tetapi anak-anak iblis. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita pahami dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau hidup kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, hidup saudara dan saya akan menjadi orang-orang sesat. Nah, saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan itu, Alkitab itu saling menjelaskan, saling melengkapi, dan tidak bertentangan. Kalau mungkin kita membaca ayat firman Tuhan, mungkin menurut kita bertentangan, tapi kita harus belajar lebih jauh, karena kita harus tahu bahwa Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus,
dan antara Alkitab ayat-ayat yang satu dengan yang lain itu tidak pernah bertentangan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu pentingnya bagi saudara dan saya sebagai orang percaya di dalam setiap kehidupan kita, kita mengerti bahwa di dalam setiap hidup kita firman Tuhan yang benar itu di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga untuk mengisi di mana lembaran-lembaran yang akan kita lalui dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa kemungkinan kita tidak dapat mengerti firman Tuhan. Yang pertama, motifnya yang salah. Mereka bukan mencari dan menemukan pribadi Yesus, tetapi dengan pikirannya sendiri, mereka hanya menginginkan mujizat dan kuasanya. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kehidupan kita? Yohanes 2 ayat 23 berkata, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Nah, mereka banyak yang percaya, namun mereka hanya sebatas menginginkan yaitu tanda-tanda, mujizat-mujizat, kuasanya. Memang benar Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi jangan sampai salah di dalam hidup saudara dan saya. Kita hanya menginginkan mujizatnya. Kita hanya rindu di dalam kehidupan kita pertolongan-pertolongannya, kuasanya saja. Tetapi saat yang indah ini, firman Tuhan mengingatkan dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengerti firman Tuhan dengan benar, maka kita harus punya motif yang benar dalam hidup kita, yaitu mencari dan menemukan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya boleh menghidupinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu pentingnya di dalam setiap kehidupan kita firman Allah yang benar itu. Poin yang kedua yaitu cinta duniawi. Kalau hari Jumat kemarin kita bersama-sama untuk mengakhiri tahun 2021, di mana Allah mau supaya hidup saudara dan saya dengan pesan akhir tahun, kita akan melepaskan segala ikatan duniawi dalam setiap kehidupan kita. Nah, cinta duniawi ini akan membawa kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Ini memungkinkan saudara dan saya tidak akan bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Kalau kita melihat bagaimana di dalam kehidupan kita, Filipi 3 ayat 19 berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Nah, poin yang kedua ini, cinta duniawi, ini akan sangat berpengaruh dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak akan mengerti yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dikatakan saudara-saudara yang kasih, bahwa orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar akan mengalami kebinasaan. Karena di dalam kehidupan mereka, Tuhan mereka adalah perut mereka. Saudara-saudara yang kasih, mereka hidup hanya untuk mengisi yaitu hal-hal yang bersifat materi, perut mereka. Kemudian mereka yang menjadi kemuliaan, yang menjadi kebanggaan, yang menjadi kebahagiaan mereka
hanyalah aib mereka. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Mereka suka melakukan hal-hal demikian. Saudara-saudara yang kasih. Dan pikiran mereka semata-mata hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Saudara jangan salah menafsirkan. Di mana dalam kehidupan saudara mungkin katakan, aku masih hidup di dunia. Bagaimana aku kalau tidak berpikir duniawi? Tapi marilah kita akan belajar lebih dalam lagi di dalam setiap kehidupan kita. Allah mau saudara dan saya bekerja keras. Allah mau saudara dan saya bertanggung jawab. Dan Allah mau dalam hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi ingat baik-baik. Jangan sampai semuanya itu menjadi tujuan hidup kita. Jangan sampai semuanya itu hanya untuk fokus kita sendiri. Tapi ingatlah baik-baik. Firman Tuhan katakan, apa yang hendak kamu lakukan, yaitu kalau engkau makan, kalau engkau minum, kalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hal inilah mengingatkan kepada saudara dan saya, di mana dalam hidup saudara dan saya kerja keras harus, tanggung jawab harus, jujur harus dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita menjadi orang yang berhasil. Dan semuanya itu kita gunakan, itu menjadi sarana, itu menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin dalam kehidupan kita, kalau di saat mungkin beberapa saat yang lalu kita berbagi kasih, namun kita tidak memiliki apa yang hendak kita berikan. Bagaimana perasaan kita? Kita rasakan, kalau aku diberkati Tuhan, kalau aku punya, aku akan memberikan ini dan itu. Dan untuk itulah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, makanya kita harus bekerja, bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Sehingga dalam apa yang kita lakukan, yang kita punyai di saat kita, saudara-saudara yang kasih, di saat kita hendak berbagi, kita melakukan sesuatunya, kita ada yang kita berikan dalam hidup kita. Nah, semuanya apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita makan, kita minum untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat luar biasa. Makan aja untuk kemuliaan nama Tuhan. Loh, ini firman Tuhan. Kalau kita gali lebih dalam saudara-saudara yang kasih, kalau kita mau belajar benar-benar untuk makan memuliakan nama Tuhan, coba bayangkan. Kalau kita makan asal-asalan, sembarangan makan kita, itu akan menjadi tubuh kita sakit. Itu berarti saudara dan saya tidak memuliakan nama Tuhan melalui makan yang kita makan, melalui makanan yang kita makan. Tapi marilah mulai kita belajar dalam hidup kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara dan saya tidak akan asal makan. Saudara-saudara yang kasih, kalau mungkin beberapa saat yang lalu ada seorang hamba Tuhan di mana sudah dia kena tekanan darah tinggi, jantung, kemudian dia itu makan sate, saudara. Tak tahu habis berapa sate kambing. Kemudian habis itu makan durian, saudara-saudara yang kan. Dan setelah itu langsung dia pergi, saudara-saudara. Kenapa? Melalui makanan dia tidak memuliakan nama Tuhan. Yang harusnya melalui makanan itu memuliakan nama Tuhan. Makanan itu adalah sarana, alat yang bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai melalui makanan itu membawa
dampak di dalam tubuh kita, karena kita harus menjaga bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Itu harus dijaga baik-baik melalui makanan kita. Nah, firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau kita renungkan, kalau kita kerjakan, kalau kita mengerti dengan benar dalam kehidupan kita, itu akan sangat-sangat bermanfaat di dalam setiap kehidupan kita, yang membawa hidup saudara dan saya semakin hari semakin tidak asal-asalan, tetapi semakin hari kita semakin menyadari kalau kita hidup itu hanya untuk mempersiapkan dalam kekekalan nanti, sehingga saudara dan saya tidak cinta duniawi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, sehingga hidup kita, tujuan hidup kita bukan hanya untuk hari ini, untuk kebutuhan-kebutuhan kita, yaitu jasmani kita, tetapi kita gunakan untuk kekekalan nanti. Poin yang ketiga, salah menangkap konteks. Salah mengartikan ayat firman Tuhan karena memasukkan tafsirannya sendiri. Bagaimana dengan kita saudara-saudara yang kasih? 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sembuh dari penyakit kanker, dari kantong kering, dari usahamu, dari apapun kamu disembuhkan. Kita yakin, kita tahu bahwa Allah itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di luar jangkauan kemampuan kita. Tetapi ayatnya yang digunakan itu adalah tidak benar. Karena kalau kita membaca pelan-pelan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang kasih. Nah itulah supaya hidup saudara dan saya jangan mengaminkan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap hidup kita, sehingga hidup saudara dan saya tidak salah dalam menangkap konteks ataupun bacaan firman Tuhan. Dikatakan Ia sendiri memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati dari dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi Yesus itu menanggung saudara dan saya di dalam kehidupan kita, memikul dosa kita. Bagi kita saudara dan saya yang telah mati dari dosa, hidup untuk kebenaran. Nah kalau hidup saudara dan saya di dalam kehidupan kita, kita enggak mati dalam dosa, kita tetap berkecimpung di dalam dosa, di dalam kehidupan kita. Dan di dalam hidup kita tidak hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang kasih, kita punya pemikiran dalam kehidupan kita bahwa Tuhan telah mati untuk dosa-dosa kita. Ingat baik-baik, firman Tuhan sangat jelas dalam setiap kehidupan kita, bahwa oleh bilur-bilurnya saudara dan saya yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, maka kita telah di dalam kehidupan kita, Dia telah menanggung dosa-dosa kita. Nah, dikatakan saudara yang kasih, yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, kemudian sembuh
dari kesesatan. Bukan sembuh dari penyakit kanker, bukan sembuh dari masalah keuangan, bukan sembuh dari masalah, bukan sembuh dari hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi ayat firman Tuhan ini berbicara tentang sembuh terhadap kesesatan. Dan mari saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar semakin hari di dalam hidup saudara dan saya, semakin mengerti firman Tuhan yang benar dalam hidup kita. Sehingga di saat saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita, tidak asal mengaminkannya. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Apalagi kalau saudara dan saya seringkali mendengar bahwa kita akan diberkati, dikembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat. Dihubungkan dengan membawa persembahan atau perpuluhan. Itu menyesatkan dalam kehidupan umat Tuhan. Tapi marilah saudara-saudara yang kasih, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang tumbuh subur di dalam hidup kita. Bisa tumbuhnya 30 kali lipat, 60 kali lipat. Itu saudara-saudara yang kasih. Jadi marilah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar mengerti kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan asal-asalan. Di tahun 2022 ini, di hari yang kedua, saudara dan saya diajarkan supaya saudara dan saya mengerti firman Tuhan yang benar. Bukan asal-asalan. Jadi saudara dan saya dalam mengaminkannya itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dan itu benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah mari Bapak Ibu saudara yang kasih. Karena pengertian firman Tuhan yang benar itu sangat penting bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Karena itu menjadi dasar. Itu menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Karena kebenaran firman Tuhan itu sangat menentukan langkah-langkah saudara di dalam akhir zaman ini. Dalam kita hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang kasih. Karena kalau pengertian kita salah akan membawa hidup saudara dan saya akan tersesat. Tidak sampai nantinya kepada Bapa. Dan untuk itulah kita akan mulai belajar. Dan saudara dan saya harus sungguh-sungguh semakin hari semakin hidup menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Bukan menyenangkan diri kita. Kalau pujian katakan, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Tapi benar-benar itu kita lakukan dalam hidup kita. Bukan kalau di gereja hanya ku mau menyenangkanmu Tuhan. Di luar sana kita menyenangkanku, menyenangkan diri kita. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya pengertian firman Tuhan yang benar dalam hidup kita. Dan marilah kita melihat kemungkinan-kemungkinan kalau saudara dan saya tidak mengerti firman Tuhan, yaitu motif yang salah, cinta duniawi, salah menangkap konteks. Mari kita akan lihat diri kita masing-masing sehingga mulai hari ini saudara dan saya di dalam melukis lukisan kehidupan kita di lembar yang kedua ini, kita akan memulai dengan pengertian yang benar di dalam setiap hidup kita, sehingga saudara dan saya akan terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga,
Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus membawa kehidupan kami untuk semakin hari, semakin hidup menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Kau tahu keterbatasan hamba-Mu saat ini. Ampunilah Tuhan, dan kami percaya bahwa hamba-Mu yang sangat terbatas ini, tapi Engkau Allah yang tidak ada batasannya, akan terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tahu hidup kami sampai hari ini. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu kelakuan perkataan kami, tindakan kami. Namun hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami yang hadir saat ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu ini benar-benar kami rasakan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, ampuni kami kalau sampai hari ini kami belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan ini kami Bapa, ini kami mau mengambil keputusan, komitmen yang sungguh-sungguh. Mulai hari ini kami mau mengerti, kami mau belajar untuk terus mengerti firman Tuhan yang benar, yang menjadi dasar dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Kita yang sudah diberkati melalui firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan amin.